Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini setelah ujian tengah semester kita membahas bab baru yaitu bab 4 mengenai tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, di sini nanti Ibu akan ambil contohnya cerita rakyat itu adalah sebuah hikayat. Nah, jadi sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajaran setelah pembelajaran berlangsung itu Ibu harap siswa mampu memahami atau mendefinisikan arti dari cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, Ibu berharap siswa mampu menganalisis struktur atau kaidah bahasa yang tersusun dalam atau yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Nah, yang ketiga itu Ibu berharap siswa mampu nanti menyusun sebuah cerita rakyat atau hikayat bahkan terdapat unsur-unsur bahasa atau struktur yang sudah diajarkan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan doa bersama. Ambil sikap sempurna sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut silahkan persiapkan diri baik itu dari alat-alat tulis, nanti ada hal-hal yang penting silahkan salin ke buku catatan. Kalau kalian mau menyimak terlebih dahulu, Ibu persilakan. Kita lanjut bab 4 yaitu 4.1. Nah, di sini yang kita bahas pertama sudah jelas itu adalah pengertian apa sih hikayat itu. Nah, jadi mohon maaf di sini yang kita lebih fokus itu adalah cerita rakyat. Namun cerita rakyatnya Ibu ambil contohnya kita bahas satu yaitu hikayat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hikayat? Di sini Ibu uraikan sedikit. Hikayat itu adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah. Selain kisah, yaitu ada cerita dan bahkan dongeng. Nah, cerita rakyat atau hikayat berisi kisah hidup tokoh yang dikisahkan dengan menggunakan bahasa Melayu lama. Kehidupan tokoh diceritakan dengan mengutamakan sisi kebaikan dari si tokoh. Akan tetapi, hikayat sering juga berisi cerita lucu yang tetap mengandung manfaat. Nah, di sini jadi bisa Ibu simpulkan, hikayat itu adalah sebuah bentuk sastra prosa di mana penggunaan bahasanya itu masih menggunakan bahasa Melayu, ya. Nah, di bahasa Melayu kemudian di dalamnya itu membahas tentang apa? Yaitu sudah tentu tentang kisah atau sebuah cerita atau bisa dikatakan sebuah dongeng. Seperti itu. Nah, dominan di hikayat ini membahas tentang karakter atau sikap-sikap atau sisi kebaikan dari si tokoh. Contoh misalnya bahasa Melayunya itu ayahanda, adinda masih menggunakan bahasa Melayu. Kemudian di dalam hikayat itu membahas tentang kerajaan atau yang nuansanya istana sentris gitu. Jadi pada intinya tokoh yang baik kemudian melawan tokoh yang jahat, ending ceritanya gitu atau ceritanya itu dalam hikayat pasti yang menang itu adalah tokoh yang baik gitu. Jadi terus menuntun seperti itu. Jadi yang baik itu selalu menang gitu. Jadi hikayat. Jadi ada sebuah kisah, cerita, namun bahasanya itu masih menggunakan bahasa Melayu. Nah, kadang-kadang di hikayat ini ada juga kisah atau cerita yang lucu, namun dibalik kelucuannya itu sebuah hikayat itu masih mengandung manfaat. Jadi manfaat dalam artian si penulis atau si pengarang itu memberikan amanat atau pesan terhadap pembaca atau pendengar. Seperti itu. Nah, selain pengertian, kita bahas tentang 4.2. Nah, di sini 4.2 yang kita bahas itu ada ciri-ciri hikayat. Nah, ciri-ciri hikayat di sini banyak ya, ada 8, ada anonim,
anonim, istana sentris, kita akan bahas satu-satu. Nah, anonim. Nah, mungkin sering kalian dengar mungkin di SMP anonim, yaitu diawali dengan kata A, jadi bukan, tidak gitu. Jadi di sebuah hikayat dikatakan anonim itu yaitu pengarang dari sebuah hikayat umumnya tidak dikenal atau tanpa nama pengarang. Jadi ada sebuah kisah, cerita itu tanpa pengarang. Itu cirinya hikayat. Tidak ada pengarang atau nama pengarang tidak diketahui, atau istilah lainnya itu adalah anonim. Kemudian yang kedua, istana sentris. Nah, seperti Ibu jelas tadi, mohon maaf. Nah, istana sentris itu menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan. Jadi masih nuansanya itu kerajaan. Kemudian yang ketiga, bersifat statis. Nah, statis lawan katanya apa? Dinamis kan? Nah, statis adalah tetap atau tidak banyak terjadi perubahan. Seperti di awal juga tadi pengertian hikayat Ibu sudah jelaskan, jadi ceritanya monoton. Yang baik melawan yang jahat, yang menang pasti baik. Jadi ending ceritanya seperti itu. Jadi sifatnya itu tetap gitu, tidak terjadi perubahan. Kemudian yang keempat, bersifat komunal. Nah, komunal ini maksudnya cerita menjadi milik masyarakat. Jadi kenapa hikayat itu ceritanya milik masyarakat? Karena diambil oleh pengarang atau penulis itu dari kisah yang ada di sekitar cerita masyarakat. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa klise. Nah, bahasa klise ini adalah bahasa yang diulang-ulang. Jadi banyak contohnya, misalnya ayahanda, adinda, itu selalu diulang-ulang. Jadi itu sebuah hikayat banyak mengandung bahasa klise, yaitu bahasa yang diulang-ulang. Kemudian bersifat didaktis. Bersifat didaktis ini adalah mendidik secara moral dan religi. Nah, di setiap hikayat itu sudah pasti penulis atau pengarang itu menyelipkan sebuah amanat atau pesan, yaitu di mana pesan moral atau religi bagi pembaca atau pendengar. Nah, kemudian yang ketujuh, ciri-ciri dari hikayat itu adalah menceritakan kisah universal manusia. Di sini maksudnya menceritakan kisah secara universal seperti peperangan antara yang baik dengan yang buruk dan pada akhirnya dimenangkan oleh yang baik. Terus seperti itu. Jadi secara umum hikayat, siapa sih yang tidak tahu hikayat gitu. Jadi ceritanya pasti endingnya yang menang itu adalah pasti yang tokoh baik, seperti itu. Contohnya misalnya kisah Ramayana, Mahabharata yang trending sekarang. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari hikayat itu ada magis. Nah, bukan manggis ya, tapi magis noeng. Magis adalah pengarang akan membawa pembaca ke dunia khayal imajinasi yang serba indah. Nah, di sini setiap pengarang atau setiap penulis itu pasti membuat sebuah kisah atau cerita dongeng yang dinyatakan hikayat yang bagus ceritanya, itu pasti menggunakan imajinasi atau mengajak si pembaca atau pendengar itu menghayal atau berimajinasi yang serba indah gitu, atau endingnya pasti yang dimenangkan oleh tokoh atau karakter yang baik. Itu. Jadi Bu ulang, ciri-ciri hikayat itu ada 8. Yang pertama itu ada anonim, istana sentris, bersifat statis, komunal, menggunakan bahasa klise, didaktis, universal sifatnya. Kemudian yang ke-8 itu ada magis. Itu ciri-ciri hikayat. Kita lanjut 4.3. Nah, untuk materi 4.3 yang kita bahas itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, di sini ada 2 nilai dari sebuah hikayat, itu yang pertama nilai sosial dan nilai keagamaan. Nah, yang pertama nilai sosial ini meliputi bekerja sama dalam hal kebaikan, kemudian saling menolong, saling menghormat dan menghargai, dan yang terakhir tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, ini yang dinamakan nilai sosial. Jadi yang namanya sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi ada tolong menolong, kemudian saling menghormati, menghargai, kemudian melakukan
melakukan segala sesuatu itu bekerja sama dalam hal kebaikan. Itu nilai sosial. Biasanya dalam hikayat ini banyak mengandung nilai sosial. Kemudian yang kedua itu ada nilai keagamaan atau religi ya. Yang pertama, percaya adanya Tuhan dan kekuasaan yang dimilikinya. Mohon maaf Tuhan. Kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, di sini selain nilai sosial dalam hikayat itu banyak mengandung nilai keagamaan. Mungkin kepercayaan, keyakinan itu diselipkan di dalam sebuah kisah atau cerita di sebuah hikayat. Kemudian, jadi di sini nilai-nilai tersebut terdapat pada cerita rakyat, khususnya hikayat, seperti hikayat si miskin yang mungkin kalian pernah baca ya atau tonton di televisi. Kemudian hikayat hang tuah. Jadi hikayat hang tuah ini adalah hikayat sebuah kisah di mana para nabi atau para nabi mencari kitab suci, yaitu maksudnya cerita Islam ini hang tuah. Kemudian yang ketiga itu ada hikayat Abu Nawas dan lain-lainnya. Itu contoh hikayat yang memang mengandung banyak atau dominan nilai sosial dan nilai keagamaan. Nah, sekarang kita lanjut setelah nilai-nilai 4 titik. Nah, di sini untuk 4.4 ada jenis-jenis hikayat. Nah, jenis-jenis hikayat ada 2. Yang pertama itu jenis hikayat berdasarkan isinya, yang kedua jenis hikayat berdasarkan asalnya. Yang pertama jenis hikayat berdasarkan isinya itu ada cerita rakyat, kemudian sejarah dan biografi, cerita-cerita Islam, cerita dari Jawa. Nah, di sini sejarah dan biografi ternyata merupakan sebuah hikayat, yaitu misalnya biografi dalam artian riwayat hidup seseorang di mana diceritakan oleh orang lain, yaitu tokoh-tokoh terkenal, para pejabat, bahkan idola kalian. Jadi itu jadikan sebuah teks, uraian, kisah, jadi itu merupakan sebuah hikayat. Kemudian yang kedua, itu ada jenis hikayat berdasarkan asalnya. Nah, asalnya itu yang pertama itu ada Melayu asli, kemudian hikayat hang tuah yang tadi Bu contohkan, kemudian hikayat si miskin, kemudian ada hikayat Indra bangsawan, dan yang terakhir itu hikayat Malin Kundang. Nah, mungkin dari semua jenis-jenis hikayat ini yang paling sering kalian dengarkan atau baca atau tonton itu pasti hikayat Malin Kundang, kemudian ada juga sejarah dan biografi, mungkin di SMP sudah dapat. Nanti kita juga di semester 2 atau semester genap akan mempelajari tentang teks biografi. Itu jenis-jenis hikayat. Kita lanjut. Wah, ternyata ada Santi nih. Baik anak-anak, mungkin materi untuk bab 4 pertemuan hari ini kita akan cukupkan sampai di sini. Mungkin pertemuan minggu yang akan datang itu kita akan lanjutkan 4.5 berarti ya, 4.5. Nah, jadi bisa Ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi hikayat itu adalah di mana sebuah kisah atau cerita di dalamnya itu mengandung sebuah manfaat, atau di mana susunan penggunaan bahasanya itu masih menggunakan bahasa Melayu, gitu ya, bahasa Melayu. Kemudian di sebuah hikayat ini juga sering diselipkan mengenai kisah di mana karakter atau karakter-karakter tokoh yang jelasnya tokoh yang baik gitu. Kemudian tadi juga kita sudah membahas mengenai tentang ciri-ciri dari hikayat, yaitu masih menggunakan ceritanya tentang istana sentris, kerajaan, kemudian bersifat universal, kemudian komunal, milik masyarakat, kemudian sifatnya itu adalah dinamis, yaitu yang mohon maaf statis, yang memang masih tetap, tidak ada banyak perubahan. Kemudian yang sudah jelas hikayat itu tidak ada nama pengarang atau sering diistilahkan dengan anonim. Nah, kemudian ciri-cirinya sudah, jenis-jenis, kemudian sesuai dengan asalnya, kemudian isinya, dan masih banyak lagi. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, sebelum kita tutup ada sedikit goresan tangan. Ini menurut Malcolm X.
Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan harinya sejak hari ini. Jadi, Ibu harap jika kalian kelas 10 seluruh siswa anak-anak Ibu yang ingin memiliki masa depan, ayolah mulai dari sekarang belajar produktif. Jadi tetap semangat walaupun kondisi seperti ini. Baik, seperti biasa yel-yel kita, jika Ibu mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Jika Ibu mengadakan pembelajaran daring, kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Oke, Ibu tutup sampai sini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Saranghe.